itu, secara psikis pribadi kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan mempengaruhi dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Terlebih akan nampak dalam kinerja produktivitas. Diri apa yang kita buat atau lakukan atau hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang, baik fisik maupun mental, yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki. Baiklah, sekian itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Kekhasan potensi diri yang dimiliki seseorang berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman diri dan konsep diri. Ini juga terkait erat dengan prestasi yang hendak diraih di dalam hidupnya kelak. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam konteks potensi diri adalah jika teroleh dan kebiasakan dengan baik akan berkembang baik secara fisik maupun mental. Aspek diri yang dimiliki seseorang yang patut untuk diperkembangkan antara lain. 1. Diri fisik meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya. 2. Proses diri merupakan alur atau arus pikiran, emosi dan tingkah laku yang konstan. 3. Diri sosial adalah bentuk pikiran dan perilaku yang diadopsi saat merespon orang lain dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. 4. Konsep diri. Konsep diri adalah gambaran mental atau keseluruhan pendingan seseorang tentang dirinya. 2. Macam-macam potensi diri. Setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri di atas, kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Potensi fisik dalam kurung motorik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidup untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Baiklah, penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. 2. Potensi mental intelektual. Potensi ini adalah kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. 3. Potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Kesadaran jiwa bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. 5. Potensi daya 2. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya 2 juga berasal dari diri manusia dan berhubung dengan ketaguhan dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengenali potensi diri. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi ini dapat dirinya sendiri. Padahal potensi setiap hari sangat menunjukkan kesuksesan hidupnya jika di saat dengan baik. Berikut tips mengenali potensi diri.
saja kelemahan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelebihan dan kekuatan Anda. Kenalkan, nama saya Grifanda, saya dari kelas Pasir 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangan mengadili diri sendiri. Jangan mengadili diri sendiri jika tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pencapaian dan tujuan Anda. Jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi Anda. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan menjadi pengalaman dan bahan perjalanan untuk maju. Baiklah, saya di sini akan